kata hari ini, Kek? Tidak ada yang namanya salah jalan, semua bertarung dengan takdirnya masing-masing. Langit Damaskus biru membentang, riuh ajan merdu terdengar. Giat belajar berdoa sepanjang, cita mulia pasti terbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan, semester 6, Prodi MPI Fakultas Tarbiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Bani Umayyah dengan menggunakan media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah dinasti Bani Umayyah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri memiliki arti segala sesuatu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah dan membuat pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Media pembelajaran kami pada hari ini adalah sebuah media pembelajaran terbuat dari karton dan kardus yang dibuat sekreatif mungkin sehingga para siswa dan anak peserta didik itu bisa memahami sejarah dinasti Bani Umayyah ini. Secara kan mempelajari sejarah itu kan sangat membosankan jika tidak ada sesuatu yang menarik atau stimulus dari peserta didik tersebut. Kemudian, kenapa sih kita harus mempelajari sejarah? Emang ada pentingnya? Pernahkah kalian bertanya kenapa kita harus mempelajari sejarah? Jawabannya sangat sederhana. Karena sejarah itu adalah jendela yang memperlihatkan perjalanan gemilang umat manusia. Salah satunya yaitu sejarah dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus berdiri dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Wow, cukup lama bukan? Dalam peradaban dinasti Bani Umayyah, peradaban umat Islam mengalami perkembangan yang sangat besar, terutama di dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Sebagai generasi penerus, kita patut berbangga karena umat Islam pernah menjadi pelopor kemajuan dunia. Namun, sejarah juga mengajarkan kita bahwasanya sebelum mencapai puncak, kita perlu menghadapi berbagai tantangan yang harus kita lewati dan kita harus kuat dalam menghadapi tantangan tersebut. Dari sanalah kita belajar untuk terus memperbaiki diri, mengambil hikmah, lalu dari masa lalu dan menumbuhkan semangat untuk meraih prestasi di masa yang akan datang. Tentang wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Nah, pada peta dunia ya, pada media pembelajaran ini bukan hanya sekedar gambar, tetapi sebuah cerminan luas pengaruh dinasti Umayyah. Wilayah kekuasaan mereka juga membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur dan meliputi Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Asia Tengah. Jadi melihat peta ini, kita juga bisa ya membayangkan betapa besarnya dan beragamnya masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ekspansi wilayah juga begitu luas dan tidak hanya membawa Islam ke berbagai penjuru dunia, tetapi juga mempertemukan berbagai budaya dan tradisinya. Di bawah kekuasaan Bani Umayyah terjadi pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni antara timur dan barat. Inilah yang membuat peradaban Islam pada masa itu sudah sangat kaya dan dinamis. Jadi peta ini juga menunjukkan bagaimana dinasti Umayyah mampu menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang sangat luas. Mereka membangun jalur perdagangan, pos-pos militer, dan sistem komunikasi yang mudah efisien. Hal intens antara ini juga berbagai wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, peta dunia juga menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama universal
yang mampu menyatukan perbedaan di bawah Panji Umayyah. Berbagai suku dan bangsa hidup berdampingan, saling belajar dan menghormati satu sama lain. Jadi melalui peta ini, kita juga diajak untuk berpikir luas dan terbuka, serta menyadari pentingnya persatuan dan kerjasama dalam mencapai kemajuan. Dinasti Umayyah juga mengajarkan bahwa kejayaan tidak hanya diraih dengan kekuasaan militer, tetapi juga dengan kemampuan pengelolaan keagamaan dan membangun jaringan yang kuat. Selanjutnya, yang bakal dibahas oleh kawan saya. Selanjutnya, membahas tentang di dalam wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah ini terdapat ada namanya Masjid Umayyah, yaitu Masjid Damaskus. Masjid Damaskus ini bukan sekedar nama kota, tetapi simbol kemegahan dan kemajuan pada masa dinasti Umayyah. Kota ini dipilih sebagai kota yang strategis karena sejarahnya yang panjang sebagai pusat perdagangan dan budayanya. Salah satu ikon terbesar di dalam Masjid Damaskus ini adalah yaitu hingga saat ini masih berdiri megah. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat sebagai kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Damaskus juga dikenal sebagai kota yang ramah terhadap ilmu pengetahuannya. Pemerintah dinasti Umayyah ini membangun berbagai perpustakaan, sekolah, dan pusat penelitian. Selain itu, Damaskus juga dikenal sebagai perdagangan internasional yang menghubungkan timur dan barat. Para pedagang ini berbagai negara datang di kota ini untuk membawa barang, ide, dan budaya barunya. Pertukaran ini memperkaya kehidupan di dalam masyarakat Damaskus ini untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang terdapat di dinasti Bani Umayyah ini. Jadi, melalui ilustrasi Damaskus pada media pembelajaran ini, kita diajak untuk memahami betapa pentingnya peran kota sebagai pusat peradaban. Damaskus membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh dukungan terhadap pendidikan ilmu pengetahuan dan keterlibatan terhadap budaya lain. Terima kasih. Panel timeline pada media pembelajaran ini adalah bukti nyata betapa pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, di era ini astronomi berkembang pesat, para ilmuwan Muslim berkembang, observatorium memetakan bintang-bintang dan mengembangkan alat-alat pengamatan yang canggih untuk zamannya. Pengetahuan tentang langit dan pergerakan benda-benda langit menjadi fondasi penting bagi ilmu astronomi modern. Nah, di bidang kedokteran, dinasti Umayyah mendirikan banyak rumah sakit atau bimaristan dan mendorong penulisan buku-buku kedokteran yang menjadi rujukan dunia. Para dokter Muslim melakukan riset, percobaan, dan pengobatan yang inovatif. Ilmu kedokteran berkembang pesat, yang banyak metode serta teknik yang masih digunakan hingga sekarang. Matematika juga mengalami kemajuan luar biasa. Konsep aljabar dan trigonometri mulai berkembang di masa ini. Banyak karya matematika dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim. Penemuan-penemuan di bidang matematika ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya. Sastra pun tidak ketinggalan. Karya-karya puisi dan prosa berkembang pesat, memperkaya kebudayaan Islam dan dunia. Para sastrawan menulis tentang cinta, kehidupan, dan kebijaksanaan, meninggalkan warisan sastra yang abadi. Sastra menjadi salah satu cara menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan kepada masyarakat luas. Nah, panel timeline ini mengingatkan kita bahwa kejayaan sebuah peradaban sangat erat kaitannya dengan semangat belajar dan berinovasi. Dinasti Umayyah ini membuktikan bahwa dukungan terhadap ilmu pengetahuan, riset, dan kreativitas adalah kunci utama untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Sosok Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Beliau adalah pemimpin yang visioner, cerdas dan ahli strategi. Di bawah kepemimpinannya, dinasti Umayyah mampu memperluas wilayah kekuasaan dan membangun pemerintahan yang stabil serta efektif. Muawiyah dikenal sebagai tokoh yang mampu menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat Islam. Warisan budaya dinasti Umayyah sangat berpengaruh hingga saat ini. Banyak bangunan bersejarah, karya seni, dan masa Umayyah yang masih dapat kita lihat dan pelajari. Sistem pemerintahan dan administrasi yang mereka kembangkan menjadi dasar bagi pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya. Budaya toleransi dan keterbukaan juga menjadi salah satu ciri masa Umayyah.